Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Satriani dan Bu Dewi Yunita? Alhamdulillah. Baik, Pak. Baik, pada siang hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melaksanakan kegiatan coaching dan untuk sesi ini saya akan bertindak sebagai observer atau pengamat yang tentu tugasnya untuk mengamati praktik coaching yang akan Ibu Satriani dan Bu Dewi akan lakukan. Kemudian saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian percakapan coaching. Jadi saya akan mengamati proses coaching pada hari ini dengan beberapa kompetensi yang harus dihadirkan di dalamnya. Pada kesempatan coaching ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Satriani sebagai coach. Kompetensi coaching apa yang dilaksanakan pada kegiatan coaching hari ini, Ibu? Kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan ini adalah saya akan menjadi pendengar yang aktif permasalahan yang disampaikan oleh coach, Pak. Baik Bu Satriani, jadi menjadi pendengar yang aktif, ya Bu. Nah, kalau seperti untuk kompetensi mana spesifik yang Ibu observasi dari diskusi ini? Jadi selama diskusi ini yang saya observasi secara aktif dan spesifik adalah rencana aksi yang akan dicapai oleh coaching. Terus apa indikator dari ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dalam diskusi coaching kali ini, Bu? Jadi indikatornya itu ketercapaian solusi dari permasalahan coaching. Baik, berarti ada pada solusi permasalahan coaching. Ya, seperti itu Bu ya? Iya Pak. Baik. Silakan Bu Dewi. Kita, Pak. Baik, semoga dengan diskusi kali ini Bu Satriani sebagai coach dan Ibu Dewi sebagai coach dapat menemukan suatu solusi yang bisa mempermudah proses coaching melaksanakan langkah selanjutnya. Baik langsung saja waktu yang diberikan kepada Ibu untuk melaksanakan praktik coaching. Dipersilakan Bu. Ya. Silakan Bu Dewi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Bu, saya mengganggu waktu Ibu sebentar. Sama sekali tidak mengganggu Ibu. Malah saya berterima kasih Bu sudah percaya kepada saya untuk mendiskusikan masalah yang Ibu alami dan nanti bisa mencari solusinya nanti. Kira-kira apa sih masalah yang Ibu hadapi dan Ibu diskusikan kali ini? Kira-kira apa sih masalah yang Ibu hadapi dan ingin Ibu diskusikan kali ini? Silakan. Jadi Ibu, sebenarnya ini akhir-akhir ini saya dilanda keresahan, Bu. Sangat resah sebenarnya, Bu. Dilema begitu. Jadi saya merasa lelah dan capek. Belum lagi saya tidak bisa membagi waktu, Ibu. Saya ingin mendapat solusi, Bu, dari keresahan yang saya alami ini. Oh, begitu. Jadi kesulitan membagi waktu. Iya, Baiklah, Bu. Semoga dengan pertemuan ini Ibu bisa mendapat solusi dan semoga saya bisa membantu. Nah, Bu, coba Ibu ceritakan apa yang membuat Ibu resah saat ini. Nah, begini Bu, jadi saya betul-betul kesulitan membagi waktu Ibu.
Karena kenapa saat ini selain tugas pokok saya sebagai pendidik, saya harus menyelesaikan semua administrasi saya yang juga saya juga itu mendapatkan tugas tambahan sebagai bendahara pos di sekolah, Bu. Kemudian ditambah lagi kegiatan pendidikan yang saya ikuti sekarang, yaitu pendidikan guru penggerak yang begitu padat tugas, dan ditambah lagi kondisi saya yang sekarang ini yang sementara lagi hamil, Bu, dan betul-betul tidak stabil dan membuat saya betul-betul resah, Bu, dan kesulitan membagi waktu. Belum lagi saya sebagai ibu dan sebagai seorang istri, Bu, saya harus menunaikan tanggung jawab juga di situ, Ibu. Oh, begitu. Iya. Kompleks sekali keresahan yang Ibu rasakan. Saya sangat paham Ibu antara tugas dan tanggung jawab dan tugas tambahan lainnya. Ditambah lagi kesehatan Ibu yang tidak stabil karena kondisi hamil. Kira-kira menurut Ibu, apa selama Ibu sudah mengatur waktu dengan baik dan kira-kira bagaimana solusi yang Ibu lakukan untuk mengatur waktu? Begini, Bu, sebenarnya saya telah membagi waktu pagi sampai siang itu, ya saya berada di sekolah menjalankan tugas dan mengerjakan semua administrasi terkait tugas pokok saya. Dan sampai di rumah pun saya harus menyiapkan makanan untuk keluarga. Sore saya gunakan untuk istirahat. Itu pun waktu istirahatnya sangat minim, Ibu. Kemudian malam hari saya harus menemani anak belajar, dan saat anak tertidur saya mengerjakan tugas-tugas terkait calon guru penggerak itu, Ibu, dan merampungkan sedikit laporan tentang pertanggungjawaban dana BOS di sekolah. Kemudian setelah itu saya baru meluangkan waktu, Bu, untuk berkomunikasi dengan suami saya. Masya Allah ya Bu, menurut Ibu jika harus memilih, adakah di antara keduanya yang harus dikorbankan? Ya kalau boleh jujur, Bu, keduanya sangat penting sebenarnya, Bu, bagi saya. Karena yang satunya urusan pekerjaan di sekolah, dan itu merupakan tanggung jawab juga, Bu, saya sebagai pendidik dan tugas tambahan lainnya. Sedangkan urusan di luar sekolah merupakan tanggung jawab saya sebagai istri sekaligus sebagai seorang ibu untuk anak saya. Nah, di sini saya hanya perlu mengatur waktu, Ibu, dengan baik. Bagaimana agar keduanya berjalan dengan baik, begitu, Ibu. Bagus sekali Bu, ternyata Ibu sudah mengatur waktu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Sebenarnya hal ini telah saya lakukan, Bu. Namun itu tadi saya hanya merasa kurang efisien dalam mengatur waktu saya baik di rumah maupun di sekolah. Dan betul-betul tubuh saya itu sebenarnya perlu istirahat, Ibu. Karena sebenarnya tubuh saya tidak mampu melakukan banyak aktivitas, Ibu, karena kondisi tadi lagi hamil. Begitu, Ibu. Oh, seperti itu. Betul yang Ibu katakan tadi, Ibu juga harus konsentrasi pada kesehatan Ibu dengan kondisi hamil muda. Apakah Ibu pernah mendapatkan protes dari keluarga Ibu? Alhamdulillah sekali, Bu. Selama ini saya tidak pernah mendapatkan protes. Hanya saja saya diminta untuk istirahat yang cukup sama suami, Bu, dengan menjaga kesehatan di tengah-tengah kesibukan. Seperti itu sebenarnya, Bu. Kira-kira siapa yang paling mendukung Ibu dalam hal ini? Ya, berbicara masalah dukungan ya, Bu, yang paling mendukung dalam hal ini adalah keluarga saya. Utamanya itu orang tua, dan yang paling utama sebenarnya adalah suami saya, Ibu. Dalam lingkup sekolah ya, yang paling mendukung saya itu adalah
pastinya kepala sekolah dalam proses pendidikan guru penggerak ini dan rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Seperti itu, Ibu. Sungguh luar biasa pembahasan kita kali ini ya Bu. Nah sekarang apa yang Ibu dapatkan pada diskusi kita kali ini? Sebenarnya ya Bu, mungkin bukan hanya saya yang merasakan hal yang seperti ini, mungkin lebih banyak masalah yang dirasakan oleh orang lain sebenarnya mungkin ya Bu. Cuma semua orang pasti punya kesibukan masing-masing. Namun yang paling mengerti kondisi diri kita itu adalah ya kita sendiri. Jadi untuk itu kita hanya perlu memahami, mengatur maupun mengatur waktu dengan baik agar tidak menjadi korban Ibu. Dan ketika ada waktu istirahat mungkin ya digunakan semaksimal mungkin. Seperti itu mungkin ya Bu ya. Jadi setelah pembicaraan kita cukup panjang tadi, lantas situasi ideal seperti apa Ibu inginkan atau harapkan untuk diri Ibu nantinya? Kedepannya Ibu, saya akan lebih baik lagi dalam mengatur waktu antara sekolah dan di luar sekolah, baik itu saya sebagai pendidik maupun saya sebagai istri dan maupun seorang ibu, dan tentunya saya tidak boleh banyak mengeluh dan mengurangi mengeluh dan lebih banyak bersyukur lagi ya Bu ya. Betul sekali Bu. Ibu, terima kasih banyak ya Ibu karena telah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya dan mengarahkan saya sebenarnya untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Bu. Ya. Baik, ibu-ibu sekalian, demikian tadi praktik coaching yang dilakukan oleh Ibu Satriani sebagai coach dan Ibu Dewi Yunita sebagai coach. Adapun catatan penting saya sebagai observer di sini yaitu coach dan coach alhamdulillah sudah melakukan tahapan coaching dengan alur tirta di mana dalam percakapan sudah menyampaikan tujuan dan dari 3 kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach. Baik, terima kasih Ibu Satriani dan Ibu Dewi Yunita. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.